Salam. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami pelayan Tuhan mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian pada ibadah kita pada malam hari ini, ibadah Pentakosta yang kedua. Belum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 18, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang Maha Kasih, tidak terukur betapa besar dan dalamnya kasih dan anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa dan lemah ini. Tanpa jemu-jemunya Engkau menyediakan air kehidupan untuk memuaskan dahaga kami. Tanpa bosan-bosannya Engkau menerima dan mengampuni kami. Engkaulah yang menyembuhkan luka-luka dalam hidup kami dan menyegarkan jiwa kami oleh kelembutan kasih. Anugerahkanlah Roh-Mu untuk menuntun hidup kami, supaya tidak menyimpang dari jalan kebenaran-Mu, sampai akhirnya kami Engkau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239,
kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku berdebar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku berdebar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada perayaan Pentakosta yang kedua pada hari ini, yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 27, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini marilah kita ambil saat teduh sejenak untuk merenungkan segala dosa yang telah kita perbuat dan kita mohon keampunan dari Tuhan kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tiada akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa, kelemahan kami. Tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bersyukur atas pengampunan dosa kita dan kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada perayaan Pentakosta yang kedua pada hari ini, yang diambil dari kitab Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan kembali pujian kita dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 121, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut penyampaian kebenaran sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 227, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 2. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan
bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita lewat pesta kedua Pentakosta pada malam hari ini diambil dari Mazmur 104 yang diawali ayatnya pada ayat 24 dan berakhir pada ayat 35. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35, baik kami bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewitan yang telah terbentuk, kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memengutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mohon maaf ini baru sekali pernah ke gereja GKP ini. Kami pendeta Bahara Sihombing yang kini pendeta di gereja HKI. Puji Tuhan, persekutuan kita di Pentakosta yang kedua hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk pesta kita, pesta kedua Pentakosta pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema diciptakan oleh Roh. Perayaan Pentakosta yang kedua ini, kembali firman Allah membimbing umatnya agar memberikan hidupnya diciptakan oleh Roh Allah. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa Pentakosta kedua kali ini dan teks kita pada saat ini mengingatkan akan Pentakosta, akan
pertumbuhan dan perkembangan gereja pada saat ini. Bagaimana hidup orang Kristen dan bagaimana gereja bertumbuh dan berkembang adalah bagian dari sebuah pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa untuk kita nikmati dan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan, kerajaan Tuhan, dan gerejanya akan sampai ke ujung bumi. Itu sebuah harapan pergumulan yang dihadapi pada saat ini. Sehingga pekerjaan Roh Kudus dalam terbentuknya pertumbuhan dan perkembangan gereja pada saat ini, serta merta juga membayangkan penghambatan dan penghancuran perkembangan gereja pada saat ini juga. Ini sangat mempengaruhi iman kita, sehingga gereja yang kita pandang pada saat ini indah begitu saja, gereja yang dipandang pada saat ini bertumbuh, bukan saja bertumbuh secara fisik, tapi gereja sungguh-sungguh bertumbuh secara rohani. Sehingga apapun pekerjaan Roh Kudus yang kita rasakan pada saat ini, sungguh-sungguh tidak ada lagi kuasa-kuasa yang menghambat kita dalam perspektif beragama, berkristen di negara yang kita cintai ini. Apa hambatan itu? Apa tantangan itu? Apa gangguan itu? Dan apa rintangan itu, Bapak Ibu sekalian? Saya membayangkan pada saat ini orang Kristen sebagai bunga bonsai yang dipandang begitu indah, tapi dang diloas magodang. Bunga bonsai yang begitu indah dianggap hanya sebagai hiasan saja. Indah dilihat, sayang. Dang boy marurak tutoru, dang boy martubur tugijang. Tak bisa berakar ke bawah dan bercabang ke atas. Akarnya begitu keras dengan pot yang tebal, sehingga dia tidak akan pernah berkembang. Karena apa? Karena akarnya dihempit oleh pot yang begitu tebal. Kemudian dahannya, wah ini paling parah lagi. Dahannya dihempit dengan kawat-kawat untuk membentuk bonsai dimaksud. Yang paling parah lagi, daunnya digunting dengan gunting yang tajam. Dahannya dililit dengan kawat yang tebal. Saya mau mengatakan orang Kristen seperti itu pada saat ini. Pekerjaan Roh Kudus dihambat atas terbentuknya gereja, sehingga gereja sering dipandang sebagai hiasan saja. Yang tidak dibiarkan berakar ke bawah, tidak dibiarkan dahan besar, dan tidak dibiarkan daunnya. Mabaik kita gabisyo, membuat kita terlindung oleh daunnya. Sekarang kita masih berjuang memecahkan pot-pot yang begitu tebal pada saat ini, yang dibuat oleh kuasa-kuasa iblis. Di luar pekerjaan Roh Kudus, mereka membuat orang Kristen, membuat potnya begitu tebal, sehingga kita tidak bisa bertumbuh akarnya sampai kemana-mana. Sakit ini. Kadang-kadang kita tidak sadari itu. Ketika sekarang dahan dengan kawat yang tebal membentuk bunga bonsai, mengarahkan kita sesuka hati mereka, mau kemana dililit dahannya, mau bentuk kayak mana mau dibikin dahannya, batangnya maksud saya. Yang paling sakit lagi, guntingnya begitu tajam, menggunting daun-daunnya, sehingga kita sepertinya begitu susah untuk berkembang di negara yang kita cintai ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Pentakosta yang kedua ini mengingatkan kita juga bahwa kekuatan Roh Kudus sebagaimana yang disatakan oleh Tertullianus semakin dibabat dan semakin merambat.
Itulah kekuatan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan gereja bagi orang yang tidak, itu adalah orang yang tidak diciptakan oleh Roh Allah. Jadi kalau orang yang sudah diciptakan oleh Roh Allah, tentunya akan menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Nas kita pada saat ini pemazmur menceritakan, pujilah kemuliaan dan kebesarannya, segala karyanya yang sangat ajaib. Ayat 24 itu. Tidak ada sebenarnya yang mengganggu kita. Tidak ada sebenarnya yang mampu menghambat kita. Dan tidak ada sebenarnya rintangan kita hadapi dalam kehidupan beragama, kehidupan memuji Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tapi lihatlah kebesaran Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu. Dikatakan diciptakan sesuai dengan kuasa dan pemeliharaannya. Oleh karena itu dengan kuasa Roh Kudus diciptakan manusia sebagai imago Dei Allah, rupa Allah dan kehendak bebas Allah. Sehingga apapun, kuasa apapun yang menghampang kita, yang mengganggu kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan, kita telah dibedakan oleh Tuhan oleh karena sebuah ciptaan yang baru di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah menciptakan dunia yang baru. Tapi Tuhan juga tidak pernah menciptakan manusia yang baru. Tapi Tuhan senantiasa menciptakan hidup yang baru, sikap yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, tingkah laku yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga dengan perubahan dengan kuasa Roh Kudus, segala sesuatu dapat dirubah dalam kehidupan kita atas kuasa Roh Kudus itu. Apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Kalau Allah sudah menarik rohnya dari seseorang, maka tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertobat. Karena apa? Roh yang menguasai hidupnya adalah roh iblis di luar dari setiap orang yang jauh dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan hidup dalam daging. Perilaku hidup dalam daging adalah hidup di dalam daging, adalah ditandai bagaimana sikap orang dalam kehidupan yang menghujat Roh Kudus dalam hidupnya. Mari kita lihat dulu sebelumnya Galatia 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian. 16. Sikap orang yang hidup dalam daging. Dikatakan lagi hidup dalam roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai. Dan itulah sungguh-sungguh yang diperankan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita mampu dikontrol oleh Roh Kudus. Bukan daging kita yang mengontrol Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenyataannya kan seperti itu. Sepertinya kan kita yang ngatur Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang ngatur hidup kita. Sepertinya kita yang mengontrol Roh Kudus. Tapi kita mau Roh Kudus mengontrol kehidupan kita. Sehingga kita tidak jauh dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan tadi dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Maka roh yang menguasai hidupnya adalah roh Tuhan. Yang tidak tanpa Tuhan hidupnya akan binasa dan mati. Dan itulah dinyatakan dalam kehidupan orang Kristen. Sebagaimana Tuhan dengan segala kebesarannya diciptakan. Sehingga ciptaan yang pertama itu, ciptaan yang mendasar itu menjadi dasar kehidupan kita. Yaitu kesempurnaan roh dari Tuhan dan kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan, bagaimanakah orang yang diciptakan oleh Roh? Kalau teks kita pada saat ini mengatakan hidup diciptakan oleh Roh. Kalau pada saat ini Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, tentu Roh Kudus akan menciptakan hidup kita seperti air. Tod dini dibata nasongon aek yang mampu membasuh dan membersihkan kehidupan kita. Selama kita tidak membuat Roh Kudus seperti air yang mampu membersihkan kita antara yang kotor dan yang bersih, kita masih hidup dalam daging. Tapi kalau kita hidup yang diciptakan oleh Roh seperti air yang dapat kita pakai hidup kita ini membasuh di dalam kehidupan kita, maka nyatalah Roh Tuhan tercipta dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membuat Roh Kudus seperti api serapim yang mampu menciptakan api untuk membakar dosa-dosa kita. Tanpa kita tidak membuat Roh Kudus seperti api yang mengumpulkan dosa kita untuk dipersiapkan dibakar, maka kita juga masih hidup dalam daging. Oleh karena itu pakailah Roh Kudus seperti api yang hendak membakar dosa-dosa kita, membakar yang tidak berguna sehingga menjadi debu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita tidak akan pernah menyatakan kuasa Roh Kudus selama kita tidak membuat Roh Kudus seperti cahaya dari Tuhan, menerangi hati kita. Kalau kita bangun pagi-pagi, Bapak Ibu sekalian, kita merasakan membersihkan kamar kita dan merasakan kamar kita sudah bersih. Tunggu dulu, kita lupa membuka jendela untuk cahaya masuk. Lalu kita lihat, tadi bayangan saya ini kamar saya sudah bersih, tapi ternyata ketika buka jendela, masuk cahaya, ternyata masih banyak debu. Masih banyak debu. Oleh karena itu kuasa Roh Kudus yang mampu menyinari hati kita dan menyatakan hati kita bersih atau tidak. Tanpa kuasa Roh Kudus yang bercahaya menerangi hati kita, Bapak Ibu sekalian, totong lebih tak anggap kita merasa bersih dalam kehidupan ini. Merasa kita bersih. Oleh karena itu pakailah Roh Kudus sebagai cahaya untuk menyinari, menodangi hati kita. Dan kita merasakan kuasa Tuhan. Tuhan, ternyata masih banyak lagi debu-debu, dosa, kejahatan, kedengkian, amarah hidup dalam kehidupan saya. Yang terakhir, Roh Kudus seperti angin. Roh Kudus menciptakan hidup kita seperti angin yang dapat memisahkan mana yang jahat, mana yang tidak perlu, yang mana yang tidak perlu. Ini saya contohkan seperti seorang petani yang mengangini padinya, hatabata madok kemamurpur emena. Dia akan mampu dengan mengangini, membedakan dengan angin. Dia dapat melihat mana emena pita do emena lapung. Padi yang bagus dan padi yang kosong. Roh Kudus seperti angin akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga ini kehidupan kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus seperti cahaya, Roh Kudus seperti air, Roh Kudus seperti cahaya, Roh Kudus seperti angin.
Demikianlah kehidupan kita. Diciptakan seperti itu sehingga hidup kita begitu berguna. Hidup kita bukan hidup dalam daging. Karena manusia yang hidup dalam daging, dia selalu subjektif dalam kehidupannya. Emosional, amarah, dan segala macam tadi dikatakan hidup dalam daging. Ada 16 tadi itu. Kami bacakan di Galatia 5 ayat 19 itu. Orang yang hidup dalam roh, manusia yang hidup dalam roh, dia adalah hidup yang penuh dengan roh kehidupannya. Punya roh pikirannya, punya roh hatinya, punya roh perbuatannya, punya roh keluarganya, punya roh pekerjaannya. Karena apa? Karena roh Tuhan yang senantiasa diciptakan dalam kehidupannya. Sehingga kuasa Tuhan dan benar-benar bekerja di dalam kehidupannya. Beritakanlah dan berikanlah hidupmu diciptakan oleh roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini sungguh mengajak kita, biarlah Roh Kudus yang membentuk hidup kita. Bukan kehidupan daging, bukan kehidupan duniawi, tapi Roh Kudus yang dipakai oleh Tuhan untuk kita pakaikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita sekarang menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, banyak gangguan, banyak hambatan yang senantiasa menerpa kehidupan kita. Ini ada ancaman kita, ada peperangan, ada bencana alam, ada penyakit, ada sosial ekonomi kita pada saat ini. Yang keempat ini sangat mempengaruhi hidup kita. Seolah-olah pada saat ini tanpa bersumber dari pengajaran Roh Kudus, tanpa bersumber dari kuasa Roh Kudus menghadapi tantangan yang saya sebutkan tadi itu, kita bisa kalah, kita bisa goyah. Tapi kita yakin dan percaya oleh kuasa Roh Kudus yang menciptakan kehidupan kita, menciptakan tingkah laku kita, hidup kita akan semakin diperbaharui dan kita hidup kepada kehidupan yang lebih baik. Terpujilah Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun hidup kami untuk tercipta oleh Roh-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu Bapa yang senantiasa membimbing kami. Roh Kudus-Mu menuntun mengajari kami, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan begitu besar kuasa-Mu di dunia ini. Menciptakan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu, memelihara segala sesuatu untuk kehidupan kami. Biarlah kami menikmatinya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami, sehingga apapun tindakan kami, apapun perilaku kami dan perbuatan kami, semuanya hanya membesarkan Engkau dan memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Pesta kedua Pentakosta pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami semua yang hadir di sini ya Tuhan, dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga kehidupan daging kami tinggalkan. Kami sungguh-sungguh berubah dan bertobat, menyatakan hidup yang baru, perubahan hidup yang baru dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami akan membacakan ayat persembahan dari Mazmur 119. Bernyanyi dulu Amang. Bernyanyi dulu baru nanti setelah kolektan maju baru Amang baca. Oleh kasih
Firman Tuhan, nats persembahan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Demikian firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadilah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk seturut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati dan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat Pentakosta untuk semua.